Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita berjumpa kembali di hari yang spesial ini, di kesempatan Idul Adha untuk hari ini. Kembali Ustadz Abdul Somad bersama Ustadz Umar Mita akan hadir bersama Anda dalam Damai Indonesiaku spesial Idul Adha yang tentu saja direkam terlebih dahulu dari Masjid Darussalam, Jalan Pelikan Perum Kurnia Jaya, Batam Kota. Di kesempatan kali ini kita akan mengangkat sebuah tema yaitu tentang ibadah haji dan nilai kemanusiaan. Pemirsa, inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Guru-guru kita, para kiai, alim ulama, hadirin hadirat, muslimin muslimat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, insyaallah kita semua dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebagian saudara kita sudah berangkat ke tanah suci Makkah. Mereka menantikan tanggal 8 Zulhijjah, tanggal 8 hari Tarwiyah, tanggal 9 hari Arafah, tanggal 10 hari Nahar Idul Adha, 11, 12, 13 hari Tasyrik, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hanya 6 hari saja. Lalu mengapa mereka sampai 36 hari, 40 hari di sana? Karena lalu lintas udara yang begitu padat. Mudah-mudahan kita diberikan rezeki berkah bisa berkunjung ke Baitullah. Anak cucu kita bisa melaksanakan haji dan umrah insyaallah. Saya tidak tahu persis bagaimana di Kepulauan Riau, tapi di tempat asal daerah saya, start 2017, berangkat 2031. Malaikat maut datang 2030. Tapi kita tidak berkecil hati. Karena apa? Andai kita sudah start tidak berangkat, insya Allah mendapatkan niat yang baik. Innamal a'malu bin niat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Maka begitulah mereka yang melaksanakan ibadah haji, yang datang dari arah Madinah. Dia berhenti di suatu tempat namanya Zulhulaifah. Apa nama tempatnya? Zulhulaifah. Lalu kemudian, Ustadz, kemarin kami waktu umrah namanya tidak Zulhulaifah, namanya Bir Ali. Nama dulunya Zulhulaifah, nama sekarangnya Bir Ali. Itu biasa. Makanya kalau kenalan dengan orang gitu juga. Namanya siapa? Abdul Somad. Nama dulu, nama sekarang. Nah, siapa yang datang dari macam-macam arah sudah ditentukan Nabi SAW. Datang dari arah ini Qarnul Manazil, datang dari arah ini Zatu Irqin, datang dari arah ini Rabil, datang dari arah Indonesia. Maka Indonesia searah dengan Yaman. Dari Yaman dia berhenti sejenak di tempat bernama Yalamlam. Maka di atas bukit Yalamlam dia berniat. Apa dia katakan? Labbaik Allahumma hajja. Kalau melaksanakan haji, kalau melaksanakan umrah, labbaik Allahumma umrah. Apa makna yang terkandung dalam ini? Salat kita bisa berniat sebelum takbiratul ihram, atau menurut mazhab Syafi'i di dalam takbiratul ihram. Puasa, kalau puasa sunat kita boleh berniat andai terbangun pagi sebelum matahari tergelincir jam 8, jam 9, dia boleh berniat pagi. Tapi kalau puasa fardu wajib, dia berniat sebelum azan subuh berkumandang. Tapi haji dan umrah ada tempat khusus. Kalau melewati tempat ini, maka dia dikenakan membayar dam. Oleh sebab itu apa hikmah yang terkandung? Mesti ada niat yang baik, mesti ada pikiran yang baik. Maka kita senantiasa niat baik. Niat baik anaknya ingin menjadi penghafal Quran. Amin. Niat baik ingin agar yang belum menikah mendapatkan anak istri yang soleh dan solehah. Amin. Yang mengucapkan amin yang belum nikah.
Berniat baik ingin mendapatkan pekerjaan yang halal supaya bisa keluar dari riba. Amin. Innamal a'malu binniyat. Segala amal diawali dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Orang akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Siapa yang niatnya ke Madinah ingin mendapatkan ridha Allah dan Rasul, maka dia akan mendapatkan ridha Allah dan Rasul. Faman kana hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Siapa yang pergi pindah ke Madinah niatnya hanya untuk bisnis dunia, hanya untuk menikahi seorang perempuan, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka dia akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Oleh sebab itu maka berniat baik, berfikir baik, positive thinking, jangan suudzon, berbuat baik berawal dari niat baik, berawal dari niat baik dalam hati, ditunjukkan dalam lidah yang berkata baik, diungkapkan dalam perbuatan fisik tubuh yang baik. Andai datang kebaikan, bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Andai sudah berpikir baik, berkata baik, berbuat baik, tiba-tiba yang datang tidak baik, maka tetap bersabar, mendekat kepada Allah dengan dua sayap, sayap syukur dan sayap sabar. Kalau engkau bersyukur, Allah akan ganti 2 kali lipat. La in syakartum la azidannakum. Bagaimana kalau dia sabar? Sabar lebih hebat daripada syukur. Orang yang sabar balasannya bukan 2 kali lipat. Apa balasannya? Innama yuwaffas sabirun. Orang yang sabar, ajrahum, balasan bagi mereka bighairi hisab. Apa itu bighairi hisab? Unlimited, tanpa ada yang bisa menghitung. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan 2 kenikmatan itu, syukur dan sabar insyaallah. Tapi lagi-lagi dari niat yang baik. Oleh sebab itu ada petani tidak kaya, biasa saja. Ini petani kelapa, ini petani karet, ini petani padi. Ustadz Somad, daerah kami ini daerah yang paling susah miskin di antara daerah yang lain. Tapi daerah kami jamaah hajinya terbanyak se-Indonesia. Loh, kok bisa begitu? Apa rahasianya? Ternyata rahasianya ketika dia menanam kelapa, dia niat mau berangkat haji, mau berangkat haji, mau berangkat haji. Ketika dia menanam karet, mau berangkat haji, mau berangkat haji. Allah sampaikan niatnya. Ketika dia menanam cabai, mau berangkat haji, mau berangkat haji. Yang lain ketika nanam, mau kawin lagi. Salahkah nikah sekali lagi? Tidak. Bapak-bapak bilang tidak. Salah enggak? Istri yang pertama meninggal dunia. Jangan marah duluan. Oleh sebab itu maka berawal dari niat yang baik, Allah akan berikan amal yang baik dengan balasan yang baik. Maka belajar dari perjalanan haji dan umrah, kita disambut dengan panggilan labbaik Allahumma labbaik. Orang Arab kalau dipanggil ya Abdas. Kalau orang kita hai Abdul Somad. Kalau orang di kampung saya dipanggil hai Abdul Somad, oke, I'm coming. Tapi kalau orang Arab dipanggil ya Abdul Somad, maka dia akan menjawab labbaik. Apa arti labbaik? Aku sambut panggilanmu. Saat itu engkau sedang menyambut panggilan Nabi Ibrahim alaihissalam. 3818 tahun yang lalu Ibrahim sudah memanggil engkau dengan panggilan labbaik. Kita menjawab dalam keadaan darah, daging. Selama ini cuma ada ruh, tapi kemudian ada darah, ada daging, ada tulang, ada kuku, ada bulu. Saat itu dia berkata, meneteskan air mata, labbaik Allahumma labbaik. Pelajaran yang kedua, setelah mengucapkan labbaik Allahumma hajja, labbaik Allahumma umrah, maka ini bukan sembarangan. Nama pakaiannya pakaian ihram. Diambil dari kata ahrama yuhrimu ihram, haram. Apa maknanya? Yang sebelumnya halal, yang sebelumnya halal. Mencabut tanaman halal, mencabut bulu hidung halal. Tapi begitu setelah ihram, maka semua yang halal berubah menjadi haram. Sekarang kita pergi ke salah satu daerah. Sebelum masuk ke hutan ada gambar jenis binatang yang tidak boleh diburu. Ular kobra, monyet dengan segala macam spesiesnya. Bila Anda tertangkap, maka akan ditangkap oleh pihak kepolisian. Tidak boleh berburu binatang. Ketika sampai di suatu hutan lindung, ada daftar tanaman yang tidak boleh dicabut, tidak dirusak, cagar alam, cagar budaya, dilarang menebang pohon. Bila tertangkap, akan ditangkap oleh polisi hutan.
Ini baru ada sekarang, tapi zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 1439 tahun yang lalu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mengajarkan kepada semesta alam menjaga lingkungan, menjaga binatang, menjaga hewan, menjaga alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, semesta alam. Makanya tidak boleh begitu sudah mengatakan labbaik Allahumma hajja, labbaik Allahumma umrah, tiba-tiba ada tersangkut daging di gigi. Lalu dia ambil duri pohon korma, dia tarik duri pohon korma, maka sudah kena denda. Tiba-tiba masuk dalam bis sambil bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Terasa hidung gatal, gak mempan juga, ditarik bulu hidung, kena denda karena tidak boleh mencabut bulu badan. Apa salahnya? Hidungnya hidung saya, bulunya bulu hidung saya, kecuali yang ditarik bulu hidung teman. Kenapa saya salah? Ini bukan masalah, ini menjaga aturan. Yang membuat aturan itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Diturunkan kepada siapa? Diturunkan kepada Sayyidul Anbiya wal Mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Saat itu engkau mesti patuh dan taat. Jangan sampai mencaci maki. Fala rafatha, jangan ada kontak seksual. Wala fusuqa, jangan ada perbuatan fasik melanggar aturan Allah. Wala jidal, jangan ada kata-kata kasar, sumpah serapah, mencaci maki, mengganggu orang. Pesan kemanusiaan dalam ibadah haji. Semua ibadah dalam Islam ada tujuannya. Salat, apa tujuan dari salat? Bukan sekedar tegak, ruku, sujud, tasyahud, duduk antara sujud. Bukan. Apa tujuan dari salat? Inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Puasa, puasa bukan sekedar tahan makan, tahan minum, tahan mata, tahan telinga. Tujuan dari puasa adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Puncak dari puasa adalah la'allakum tattaqun, bukan tak takut. Tattaqun, supaya kamu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Haji lebih komplit lagi. Kalau salat fahsya munkar, kalau puasa tattaqun. Tapi kalau haji ada 3. La rafatha, jangan ada seksual, kata-kata jangan porno, tatapan mata jangan sampai jelalatan, menunduk saja. Makanya dari tadi saya nunduk kan. Wala fusuqa, jangan ada narkoba, jangan ada khamar, jangan ada macam-macam perbuatan mungkar. Wala jidal, jangan ada kata-kata kasar. Andai ada orang mengajakmu berkelahi, caci maki, sumpah serapah, tahan. Berani kamu melawan saya? Aku sedang melaksanakan haji, aku tidak ingin hajiku rusak. Gak berani kamu sama saya kan? Aku bukan tidak berani, aku sedang haji. Nanti 2 hari setelah ini awas. Bukan itu. Makanya orang setelah pulang dari ibadah haji itu mampu menahan yang 3. Alhamdulillah Ustaz Somad, tetangga kami itu kemarin kalau ngomong porno, pandangannya jelalatan. Tapi sekarang setelah pulang haji, alhamdulillah semuanya berhenti. Berubah dia? Enggak, ninggal. Bukan itu yang diinginkan. Engkau tetap hidup, tapi ada perubahan. Wal hajjul mabrur, haji yang mabrur. Apa itu tanda haji mabrur? Alhamdulillah Ustaz Somad, tetangga saya baru pulang haji. Gimana keadaannya? Wajahnya putih, gemuk. Ditanya sama teman-temannya, kenapa dia putih gemuk? Gak pernah ke masjid, di hotel terus tidur. Jangan menilai jamaah dari wajah fisiknya. Yang satu hitam, kering. Kenapa? Karena bolak-balik jalan kaki dari Misfalah, dari Jarwal, dari Sib Amir ke Masjidil Haram, bolak-balik ngejar bis, rebut-rebutan sama jamaah Turki, kalah terus. Mereka besar, tegap. Sudah mau naik, kesenggol, kalah. Tidak bisa nilai, tapi nilailah dari perubahan. Siapa yang dapat Lailatul Qadar? Yang merasakan perubahan. Siapa yang merasakan taubat nasuha? Yang ada perubahan. Makanya alhamdulillah Ustaz Somad, itu dulu orang sebelum berangkat haji pelit, setelah pulang haji menjadi dermawan. Amin. Dulu
Dulu sebelum berangkat haji, main gaplek terus, duduk di warung kopi terus. Setelah pulang sekarang lebih banyak iktikaf di masjid. Alhamdulillah. Jangan sampai tidak ada perubahan. Heran saya ngeliat bapak itu Pak Ustadz. Kenapa? Dulu sebelum berangkat haji pakai celana pendek. Sekarang nggak pakai celana sama sekali. Kenapa tidak ada perubahan? Makanya mesti ada perubahan. Di mana? Haji adalah menempa diri untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Masjidil Haram disediakan Allah, disucikan oleh Antahira. Hendaklah kalian berdua mensucikan baitia, rumahku. Hai Ibrahim, bawa anakmu Ismail, sucikan rumahku ini untuk siapa? Untuk 3 orang. Lit-taifin, untuk orang yang banyak tawaf. Siapa lagi? Wal akifin, untuk orang yang banyak iktikaf. Siapa lagi? Warruka'is sujud, untuk orang yang banyak rukuk dan sujud. Maka yang paling afdal lit-taifin, banyak-banyak tawaf, tawaf sunat, tawaf sunat, tawaf sunat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tawaf, iktikaf, dan banyak solat sunat. Hikmah yang ketiga, ini puncak daripada ibadah haji. Kalau ada orang yang nggak bisa tawaf, duduk di atas kursi, dorong. Yang nggak bisa tawaf, dorong pakai kursi. Yang nggak bisa sa'i, dorong pakai kursi. Yang nggak bisa melontar jumrah, duduk tenang. Bapak Ibu duduk tenang ya, nanti saya lontarkan jumrahnya. Tapi yang satu ini tidak bisa diwakilkan, itulah dia berada di Padang Arafah, bukan di Padang Panjang. Di Padang Arafah. Al-Hajju Arafah. Puncak daripada haji adalah Arafah. Siapa yang tidak di Padang Arafah, maka tidak sah hajinya. Padang Arafah terbatas. End of Arafah. Ini adalah batas Arafah. Siapa yang wukuf di luar sana, maka tidak sah hajinya. Di saat di Padang Arafah, waktunya tidak lama, hanya 7 jam saja. Mulai jam 12 siang bergeser tergelincir matahari tanggal 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tidak, udah lewat 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, masuk azan maghrib, tenggelam matahari, bertolak dari Padang Arafah menuju Muzdalifah, bermalam di Mina, melontar 3 jumrah. Inilah perjalanan haji. Apa hikmah kemanusiaan di Padang Arafah? Di Padang Arafah engkau benar-benar menyadari bahwa engkau bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Selama ini kau pakai jas, selama ini pakai dasi, selama ini pakai baju safari, selama ini pakai baju kebesaran. Mereka yang selalu pakai baju kebesaran. Kenapa baju kebesaran? XL. Baju kebesaran. Begitu sampai di Padang Arafah, yang tinggal hanya 2 helai, 1 helai di bawah, 1 helai di atas, no CD. Yang perempuan dari ujung rambut sampai ujung kaki memakai pakaian kematian. Ini adalah miniatur Padang Mahsyar. Anak tinggal, istri tinggal, keluarga tinggal, sebatang kara menangis di Padang Arafah. Beginilah nanti di Padang Mahsyar, miniatur Padang Mahsyar. Makanya orang yang pulang haji itu angkuhnya hilang, sombongnya hilang, karena dia sudah merasakan bagaimana seluruh manusia 4,7 juta orang dalam keadaan di tempat yang sama, di waktu yang sama, mengucapkan kalimat yang sama, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang belum sampai ke Padang Arafah disampaikan Allah insyaallah. Yang sudah disampaikan Allah diberikan haji yang mabrur insyaallah. Kenapa? Karena pada saat itu, makanya ketika di Padang Arafah jangan sampai lagi melakukan perbuatan-perbuatan duniawi. Pokoknya di Padang Arafah itu hanya berzikir, merenung sejenak. Ini di Padang Arafah masih banyak yang 7 jam saudaraku. Engkau menantikannya 7 tahun, 17 tahun hanya untuk menantikan masa 7 jam ini. Kalau malam yang paling mulia di antara seluruh malam selama setahun ini, malam yang paling mulia adalah malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, bukan Lailatul Bakar.
Banyak juga mencari Lailatul Bakar, masak kue di akhir Ramadan. Kalau malam yang paling mulia Lailatul Qadar. Tapi kalau siang yang paling mulia adalah hari Arafah. Bagaimana dengan kita yang ada di Kepulauan Riau, di Republik Indonesia ini? Kita tidak bisa di tanah suci Makkah, kita tidak berada di padang Arafah. Apa yang kita lakukan pada tanggal 9 itu? Tanggal 9 kita melaksanakan puasa Arafah. Tanggal 21 Agustus insya Allah. Tanggal 22 sudah hari raya Idul Adha. Ingat, kasih lingkaran 21 Agustus kami akan melaksanakan puasa Arafah. Hadis riwayat Muslim, dipercayai kesahihannya, tidak diragukan Ahlussunnah wal Jamaah. Apa pahala puasa Arafah? Yukaffiru sanatal madiyata wal baqiyata, mengampunkan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Mau diampunkan Allah? Laksanakan puasa Arafah. Dosa setahun yang lalu, dosa setahun yang akan datang, dosa kecil-kecil, remeh-temeh akan diampunkan Allah. Tapi hutang tidak lunas. Ini penting. Apa pesan kemanusiaan di padang Arafah? Jangan angkuh, jangan sombong. Sekarang engkau sombong karena jabatanmu, sekarang engkau sombong karena kekuasaanmu, sekarang engkau sombong karena duit hartamu. Di padang Arafah tak ada itu semua. Engkau hanyalah hamba yang fakir, miskin, susah, tidak bawa apa-apa. Yang akan kau bawa menghadap Allah cuma dua. Illalladzina amanu wa amilus, kecuali iman dan amal soleh, bukan somat. Amal soleh itu yang akan kau bawa menghadap Allah SWT. Yang hari ini sombong, yang hari ini angkuh, sombong karena sukunya, sombong karena itu. Orang kenapa sombong sekali dia? Kenapa dia sombong? Dia bangsawan, Pak Ustadz. Bangsawan itu apa? Bangsa yang hidup di awan. Dia sombong kenapa? Dia kaya, Pak Ustadz. Di padang Arafah tak ada yang bangsawan, tak ada yang kaya, semuanya berada di bawah panas terik matahari. Kau rasakan itu. Makanya orang yang pulang haji itu orangnya rendah hati, orangnya santun, tidak sombong, yang merenungkan makna-makna kemanusiaan dalam haji. Tapi kalau orang hanya terjebak pada ritual, tawaf, sa'i, ta'alul, wukuf, mabit, melontar jumrah, setelah pulang makin sombong. Dulu kalau sebelum haji mau ngantri, makan ngantri, setelah haji mesti dijamu, kalau enggak pulang merajuk. Dulu kalau mau ngundang cukup pakai SMS. Datang ya Pak, dengan tidak mengurangi kehormatan, harap datang akikah anak kami. Dulu mau. Setelah berangkat haji mesti pakai surat undangan, hanya pakai spidol H. Kalau enggak ditulis H besar-besar, enggak mau datang. Kira-kira orang ini dapat haji mabrur apa tidak? Bukan saya yang ngomong. Oleh sebab itu maka siapa yang melaksanakan ibadah haji tapi tidak ada perubahan dalam dirinya, maka na'udzubillah, tak ada kesan ibadah, tidak ada perubahan, tidak ada nilai-nilai kemanusiaan. Puncak daripada kemanusiaan adalah merasakan diri kita hina, rendah, nista, pelaku dosa, tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa khutbah Nabi di padang Arafah? Kullukum min Adam wa Adam min turab. Kalian semua diciptakan dari Adam dan Adam dari tanah. Dari tanah. Oh, itu bukan tanah, tanah di bawah. Dari tanah naik ke atas tanah, berjalan di atas tanah. Setelah itu mati, masuk ke dalam tanah, dimakan cacing tanah. Ini semuanya dari tanah, dari tanah, dari tanah. Ustaz Somad, kalau memang kita dari tanah, kenapa sifatnya beda-beda? Mestinya kalau tanah ya sama. Kenapa sifatnya nggak sama? Ada yang dari tanah liat, ada yang dari tanah sengketa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mengambil hikmah-hikmah kemanusiaan dari ibadah, insya Allah. Amin. Ustadz Abdul Somad hanya menyampaikan sekelumit saja. Selanjutnya akan disampaikan oleh Tuan Guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Umar Mita LC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah guru kita yang telah memberikan begitu banyak hikmah tentang ibadah haji yang memiliki begitu banyak aturan-aturan yang ketat. Dalam segmentasi berikutnya nanti Ustadz Umar Mita akan memaparkan kaitan antara ibadah haji dengan hikmah nilai-nilai kemanusiaan. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.